Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, saya tak lupa berterima kasih kepada saudara moderator, dan juga saya tak lupa berterima kasih kepada Umi Hajat Cakaria SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengeti yang telah membina saya bertausiah, sehingga saya dapat bertausiah di depan hadirin dan hadirat sekalian. Dan tausiah ini saya temai dengan Muslim yang baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita tentang keesaan Allah. Menyamakan Allah dengan yang lain adalah suatu dosa yang besar. Allah adalah Ahad, Esa, tidak terbilang. Allah tidak bisa dipisah-pisahkan ke dalam banyak pribadi, karena akan bertentangan dengan sifatnya, yaitu wahdaniyah. Allah tidak beristri, tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan. Begitu juga tidak ada yang bisa menyamainya dari segi apapun, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ikhlas sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Begitu juga tidak ada yang setara dengan dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2-3. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, baik yang gaib seperti malaikat, jin, setan dan roh, atau yang zahir seperti gunung-gunung, kayu, batu, tanah, dan segala yang ada di muka bumi ini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang Islam, kita jangan sampai keliru menyembah. Jangan sampai kita menyembah gunung, kayu, batu, kuburan, atau selain dari Allah. Karena di dunia ini tidak ada yang pantas disembah kecuali hanya Allah semata. Dan di dunia ini tidak ada yang pantas dimintai pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya lah kita mengabdikan diri, dan kepadanya lah kita meminta pertolongan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim seseorang tidak hanya dilihat dari aktivitas luar saja, seperti pandai bahasa Arab, berpakaian serba bagus, pakai peci bagus, sarung bagus, dan busana muslim serba luks.
Tetapi muslim sejati selalu memproklamirkan diri dengan prinsip La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu dia beristiqomah dan memegang teguh komitmen keimanannya. Muslim yang baik selalu mentaati aturan yang ada dalam Islam. Contohnya, selalu mengamalkan 5 pilar Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Di samping itu, muslim yang baik selalu berperilaku dan berkata yang baik dimanapun dan kapanpun dia berada. Tidak hanya terbatas di tempat suci saja, seperti di masjid atau musola. Orang muslim yang baik akan merasa bahagia jika orang lain mendapat kenikmatan dari Allah, dan merasa sedih jika melihat orang lain yang dalam kesulitan. Lalu ia berbelas kasih dan terdorong hatinya untuk membantunya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang artinya Muhammad adalah Rasul Allah dan mereka yang bersamanya keras terhadap orang kafir, dan mereka berkasih sayang sesama sendiri. Kamu Muhammad melihat mereka ruku dan sujud mengharapkan keutamaan dari Allah dan mengharapkan ridho darinya. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita pahami, Islam bukanlah agama yang kepercayaannya yang diwarnai oleh asketisme, yaitu mengerjakan segala sesuatu hanya demi akhirat saja. Tidak hanya sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi Islam mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Apapun yang kita lakukan demi meningkatkan kehidupan duniawi dan mengharapkan ridho dari Allah juga termasuk dalam kategori ibadah. Islam menganjurkan kita hidup yang produktif, aktif dalam komunitas masyarakat yang kreatif, dan tidak mengasingkan diri dari komunitas masyarakat yang hanya berhubungan dengan Allah semata. Konsep Islam selalu seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu besok akan mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesungguhnya Allah telah menunjukkan kamu suatu agama yang lurus, dan janganlah kamu mati tetapi tetap memegang teguh akidah Islam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.